Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadilladzina astofa. Amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa memulai materi kajian fikih salafnya. Kita lanjutkan ke bab yang awal, yaitu tentang thaharah. Silakan dibuka kitabnya. Kita baca, kita beri makna. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah untuk para musannaf, untuk para ulama, khususnya musannaf kitab ini yaitu Imam Zakaria An-Asy'ari. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan dalam memahaminya, sehingga ilmu yang kita pelajari juga nantinya bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiram, wa ila hadrati sahibul karamah Syahmud Mutamakin, wa ila hadrati muassis hadhil madrasah Syekh Mahmud Muzayyin, wa ila hadrati Syekh Imam Zakaria An-Asy'ari. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini. Amin. Kitabut thaharati utawi iki iku kitab ing dalem nerangake sesuci. Kitabut thaharati utawi iki iku kitab ing dalem nerangake sesuci. Al-mutahhiru utawi perkara kang nyucikake, maun iku banyu, wa turabun lan lebu, wadabihun lan perkara kang digawe nyamak, wadabihun lan perkara kang digawe nyamak, wa takhallulun lan malehe arak dadi cuka. Takhallul ya, nanti saya jelaskan. Fal ma'ul mutahhiru fal ma'u mongko utawi banyu, al mutahhiru kang nyucikake, ma iku banyu, yusamma kang diarani apa ma, yusamma kang diarani apa ma, ma'an ing aran banyu, bila qayyidin kelawan tanpa batesan, bila qayyidin kelawan tanpa batesan. Wa ghairuhu utawi liyane ma'ul mutahhir, wa ghairuhu utawi liyane ma'ul mutahhir, tahirun
Tahirun. Kalau di dalam kitab atau yang di syarah ya, itu ada yang tertulis imma tahirun, nah gitu ya. Kalau imma tahirun maknanya iku ana kalane suci. Iku ana kalane suci. Kalau langsung tahirun berarti maknanya iku suci. Nah, gitu ya, sama saja. Wa huwa utawi tahirun. Wa huwa utawi tahirun ma iku banyu. Ustumila kang wis digunakake apa ma qolilan hale sithik. Qolilan hale sithik fi fardhin ing dalem basuh fardhu. Fi fardhin ing dalem basuh fardhu. Walam yatanajjas. Walam yatanajjas. Lan hale ora kena najis apa ma. Lan hale ora kena najis apa ma. Autawayyara utawa owah apa ma kathiron kelawan akeh. Bitahirin kelawan barang suci. Kelawan barang suci. Kholitin kang nyampuri lil ma'i. Kholitin kang nyampuri lil ma'i iku tetep keduwe banyu anhu saya ulangi, lil ma'i iku keduwe banyu. Saya ulangi, lil ma'i iku keduwe banyu anhu tetep saking tohir ginan utawi semuge. Awis takhroja utawa metu apa banyu min tahirin saking perkara suci. Wa najisun lan banyu najis. Wa huwa utawi banyu najis ma iku banyu ittasola kang ketemu bihi kelawan ma najisun apa najis. Wa huwa utawi banyu duna qullataini iku kurang rongkolah. Autawayyara
Saya lanjutkan tadi karena ada yang kepotong. Au taghayyara utawa owah apa ma bihi kelawan najis. Wal ullatani utawi banyu rongkolah khamsu mi'ati ritlin iku 500 kadi Baghdadiyin kang bangsa Baghdad taqriban ing dalem kira-kirane taqriban ing dalem kira-kirane atau bisa ada yang membaca takriban kelawan kira-kirane. Oke anak-anak, sekarang dibuka buku catatannya. Saya jelaskan dari takbir yang tadi kita baca. Kitab ini menjelaskan tentang bersuci. Ya, bersuci itu dalam fikih atau istilahnya yaitu thaharah. Sesuatu yang menyucikan itu ada 4. Artinya mensucikan itu bisa digunakan bersuci wudhu, mandi besar, atau sesuatu yang memang bisa merubah benda yang awalnya najis menjadi suci. Ada 4, yaitu 1 air, 2 debu, 3 sesuatu yang digunakan menyamak. Tadi kalau di kitabnya bahasanya dabir. Jadi dabir itu sesuatu yang digunakan menyamak. Apa itu menyamak? Yaitu mensucikan najis yang ada pada kulit bangkai binatang. Biasanya menggunakan sesuatu yang memang mampu menghilangkan najis tersebut. Misalnya benda-benda yang pahit atau yang lainnya. Yang keempat, berubahnya arak menjadi cuka dengan sendirinya. Tadi di kitabnya istilahnya adalah takhallul. Jadi takhallul itu berubahnya arak menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ada sesuatu yang mencampurinya. Oke, selanjutnya macam-macam air dalam bersuci. Ini pembagian air ya. Ada beberapa macam. Yang pertama, 1, air yang suci dan mensucikan. Disebut air mutlak, yaitu air yang tanpa qaid. Qaid itu batas atau ikatan. Bukan air yang mustakmal, apalagi najis, sehingga jelas air ini bisa digunakan untuk bersuci. Qaid di sini maksudnya adalah air itu ya air putih yang jelas kesuciannya. Kalau kalian dulu pernah ngaji di takrib ketika sanawiyah itu ada 7 macam air ya, itulah termasuk air yang qaid yang tanpa batas. Beda lagi ketika air ini sudah ada embel-embelnya, misalnya air teh ya, sebab air kecampuran dengan teh menjadi air teh sehingga tidak masuk kategori yang suci dan mensucikan, bukan air yang mutlak. Air apalagi susu, air
dan sudah ada embel-embelnya dengan susu, maka tidak lagi bisa digunakan atau masuk kategori yang suci dan mensucikan. Itu namanya qoyid ya. Oke, yang kedua yaitu ada air suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Di sini dirinci lagi yang pertama yaitu air sedikit yang sudah digunakan untuk bersuci seperti menghilangkan hadas atau najis. Dan air ini tidak terkena najis. Jadi ada air sedikit yang tidak terkena najis tetapi sudah digunakan untuk bersuci. Biasanya kita menyebutnya dengan air mustakmal. Yang B yang kedua yaitu air yang berubah sebab kecampuran benda suci lain seperti air teh, air kopi, dan lain-lain. Jadi ada air tapi kecampuran benda suci lain, kecampuran teh menjadi air teh, kecampuran kopi menjadi air kopi. Maka hukumnya suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tidak boleh digunakan untuk berwudu, tidak sah. Yang ketiga atau C, yaitu air yang keluar dari benda suci lain seperti air kelapa, air mawar, dan lain-lain. Misalnya apalagi air tebu. Nah, itu kan air muncul dari benda suci lain. Maka hukumnya suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang bagian air selanjutnya yaitu air najis. Air najis yaitu air yang kurang dari 2 kullah dan terkena atau kejatuhan barang najis. Jadi ada air yang ukurannya sedikit, artinya kurang dari 2 kullah, terkena kejatuhan barang najis, maka otomatis hukumnya menjadi air najis. Sebab najis, maka jelas tidak bisa digunakan untuk bersuci, untuk wudhu, untuk mandi besar, maka tidak boleh, tidak sah. Selanjutnya, yang masih atau bagian air najis, yaitu air yang ukurannya mencapai 2 kullah. Berarti airnya banyak ya, mencapai 2 kullah, yang kejatuhan atau terkena najis dan berubah salah satu sifatnya air, yaitu berubah bau, ya, rasa atau warnanya. Artinya apa? Jika berubah salah satu sifat air ini, apa itu bau, apa itu rasa, atau warnanya, maka baru air tersebut menjadi air najis. Sekalipun tadi ukurannya mencapai 2 kullah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan air 2 kullah itu? Berapa ukurannya? Maka di sini air 2 kullah yaitu air yang ukurannya adalah 500 kadi. 500 kadi ini adalah kadi yang dipakai ukuran orang Baghdad, Irak ya, orang Baghdad. Memang ini karena mazhab Syafi'iyah ya, Baghdad. Nah, terus berapa jika diukur menggunakan ukuran kita Indonesia? Maka para ulama di sini berbeda pendapat. Khilaf ini biasa ya dalam fikih. Saya ambil yang kontemporer, kemudian ada yang menyimpulkan bahwa 500 kadi itu kurang lebih yaitu air yang ukurannya mencapai 270 liter. Sehingga seperti ini, jika air yang sudah mencapai 2 kullah, berarti airnya sudah kategori banyak, aman digunakan untuk wudhu. Yang penting terkena najis tidak sampai merubah salah satu sifat air tersebut. Oke. Saya kira itu materi untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika nanti ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Dan mudah-mudahan manfaat semuanya ya. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.